Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel Lutfi Info. Jadi kali ini dari awal Gus Nur ditangkap, dijemput, sampai Gus Nur sampai di Bareskrim, diperiksa, dan Gus Nur ditahan hari demi hari, waktu demi waktu, bulan, sampai pada saat ini Gus Nur ditahan. Dan itu sudah dicurahkan semuanya dari unek-unek dan hati dan pikirannya Gus Nur selama Gus Nur ditahan kurang lebih hampir 6 bulan. Itu melalui buku yang berjudul Yang Benar di Penjara, Yang Salah Pesta Pora. Jadi buku ini yang tebalnya ya lumayan tebal lah saudaraku. Dan ini ada 167 halaman. Dan insya Allah dengan buku ini bisa memberi motivasi dan inspirasi untuk saudara semua. Jadi kita ambil kesimpulannya, hakikatnya. Di saat tidak ada siapapun, tidak ada manusia, kehidupan dunia secara otomatis tertutup atau terputus. Pagi, siang, malam, sore kita tidak tahu. Tapi di situ kita mengambil kesimpulan cuma ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya yang kita ambil dari buku ini, insya Allah pelajarannya ini tentang antara hablum minallah, gitu saudaraku. Kalau menurut saudara-saudara semua kan, di penjara itu seakan-akan kita pusing, bimbang, itu secara syariatnya. Tapi kalau kita jalani dengan iman, insya Allah kita akan menemukan titik di mana hanya kita dengan hanya hamba dengan Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita berkholwat, gitu saudaraku. Berkholwat ini kan artinya kita menyendiri. Tidak ada siapapun, cuma ada hamba dan Allahnya Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dialami Gus Nur di saat waktu berita yang viral itu Gus Nur terpapar COVID-19. Gus Nur dimasukkan di ruangan itu, sebuah kamar isolasi, dan itu seharusnya 14 hari Gus Nur di isolasinya itu. Tapi di dalam ruangan itu semua terputus. Dari kita tidak tahu waktu siang, waktu sore, waktu malam, waktu paginya lagi kita tidak tahu. Jam sholat pun kita tidak tahu.
dan itu pun digembok dari luar. Subhanallah, kalau kita jalani dengan nafsu kita pasti akan menyerah. Tapi kalau kita jalani dengan iman, insya Allah kita akan menemukan titik di mana kita dan dengan hamba kita sebagai hamba hanya bergantung dan bersandar kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita bertafakur, bermuhasabah diri. Gitu saudaraku. Karena Allah hakikatnya, ma'rifatnya yang akan kita rasakan. Bagaimana begitu indahnya, begitu tenangnya, begitu sejuknya jiwa dan rohani kita di saat kita bersandar dan hanya memohon dan meminta kepada Tuhannya. Kita bisa diputuskan hubungan kita dengan manusia. Wabil khusus Gus Nur ini kan diputuskan hubungannya sementara dengan istrinya, dengan anaknya, dengan santrinya. Hablum minan nasnya putus untuk sementara. Tapi yang tidak bisa putus dan ini bisa menembus setiap detiknya, yaitu hablum minallah. Kalian bisa mengunci, menutup semua akses, semua cara-cara kalian untuk memperlakukan Gus Nur seperti itu. Tapi hanya Allah yang bisa menembusnya semua itu. Dan kita tugas sebagai hamba, kita harus bersandar dan meminta kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu saudaraku. Berarti tentang ketauhidan, hablum minallah. Gitu saudaraku. Jadi kembali lagi judulnya ini, yang benar di penjara, yang salah pesta pora. Bukan Gus Nur merasa diri beliau itu benar, bukan. Tapi cukup saudara-saudara semua yang nonton video ini, coba saudara nilai apa yang diucapkan Gus Nur dengan bahasanya Gus Nur seperti itu. Kalian kan menilainya melalui bahasa, tapi hakikat dari bahasa itu tidak kalian pahami. Coba pahami hakikat bahasa itu. Contoh, kita punya adik misalnya, adik kita gendut. Kita mengasih saran agar adik kita langsing, khususnya wanita, ini kan perempuan, adik kita perempuan, kita kasih saran dengan saran kita. Coba kalian pahami bahasa yang saya sampaikan kepada adik itu. Dek, kamu kok gendut sekali? Coba kamu jangan gendut-gendut, jelek kamu. Coba dipahami bahasanya secara syariat. Kasar atau tidak pantas diucapkan. Tapi kalau kita menerimanya dengan hakikat dari bahasa itu, oh iya, tujuan dan maksudnya itu baik yang diucapkan abangku itu, supaya aku langsing, terkelihatan cantik dan enak dipandang. Gitu saudaraku. Ini contoh saja. Gitu saudaraku. Bahasanya Gus Nur memang seperti itu. Tapi kalian nilai, saudara kita semua tanpa terkecuali, coba dinilai bahasa Gus Nur itu, hakikatnya. Apakah benar sudah terjadi saat ini? Coba dipahami sendiri. Itu saudaraku. Bukan Gus Nur merasa diri beliau benar, bukan. Yang menilai adalah Allah Ta'ala.
kalau yang Gus Nur ucapkan itu salah, memecah belah bangsa, memecah belah umat, mencemarkan nama baik, Gus Nur akan diadili oleh yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saudaraku. Yaudah, kita kembali kepada buku ini lagi. Akan saya bacakan sampul depannya ini. Tubuhku, jasmaniku terbelenggu, terkurung dalam terali besi tanpa sinar matahari. Tetapi, alhamdulillah, ternyata jiwa dan imajinasiku, pikiran dan sejuta harapanku tetap bebas berdaulat menembus angkuhnya tembok penjara, mengembara melayani cahaya takdirnya. Masih bisa mencari rezeki, menafkahi anak istri, masih bisa mereda asa, membangun harapan untuk keluarga, untuk umat, untuk agama, bahkan untuk hamba du'afa. Subhanallah. Percaya tidak percaya, dari dalam tahanan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa melunasi hutang ratusan juta dari arah-arah yang tidak disangka-sangka dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan segala bisnisku. Subhanallah. Itulah, kalau kita bersandar dan berharap kepada yang maha kuasa atas segala-galanya, tidak akan sia-sia. Menurut kita, di dalam penjara itu hina, tapi ternyata Allah memberi dengan caranya Allah sendiri agar lebih dekat kepada Allahnya, dengan cara berkholwat, bertafakur, bermuhasabah diri di dalam tahanan penjara itu, Gus Nur. Jadi gini saudaraku, ulama dimanapun beliau diletakkan masih bisa memberi manfaat kepada sekitarnya. Ibaratnya seperti mutiara, begitupun ulama. Dimanapun ulama diletakkan, walaupun di tempat yang paling hina, kalian tutup berbagai macam cara, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai pada masanya tetap memberi nilai tanpa mengurangi sedikit pun. Itulah ulama. Gitu saudaraku, mutiara tetaplah mutiara dimanapun diletakkannya, walaupun diletakkan di tempat yang paling hina, tanpa mengurangi nilai apapun dari itu. Gitu saudaraku. Sekarang kita baca sampul yang di belakangnya ini. Secara manusiawi, awal-awal saya sangat marah kepada polisi yang asal tangkap dan langsung seenaknya main penjara tanpa sedikit pun memberi kesempatan untuk saya menyelesaikan semua urusan-urusan muamalahku. Apalagi kepada Ansor, Banser, dan NU yang begitu sombong jumawi seolah paling suci sendiri. Tapi seiring waktu berputar, rupanya Allah mempunyai rahasia lain yang sangat membuat jiwaku terpesona, terkesima, dan entah apalagi. Dalam satu momentum
di mana semua akses tertutup dan terputus. Di sebuah kamar rumah sakit dalam isolasi perawatan COVID-19, pintu digembok dari luar. Tidak ada jam penunjuk waktu. HP disita. Televisi rusak, tidak ada sinyal. Masya Allah. Benar-benar buta waktu, buta hari, buta tanggal, bahkan buta waktu sholat. Selama 3 hari, diri ini terputus total dari dunia luar. Bahkan komunikasi dengan anak istri pun dilarang. Disitulah saya temukan momentum yang sangat dahsyat, yang belum pernah saya temukan di ruangan kehidupan sepanjang hidupku. Sendirian, sunyi sepi, ternyata yang ada hanya Allah. Iya, yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa, raga, jasmani, rohani timbul tenggelam dalam derai air mata yang penuh dengan gemerlap cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbayang semua dosa, teringat anak istri tercinta, teringat ayah dan ibu, dan akhirnya diri tersungkur dalam nada lirih, ya Allah, hamba taubatan nasuha, terimalah taubat hamba dan ampuni semua jejak dosa-dosa hamba. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi itu, sebaik-baiknya sandaran, sebaik-baiknya harapan, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insya Allah, Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang berharap dan bergantung kepadanya. Itu barusan saya baca sampul depan dan belakangnya saja. Dan itu masih banyak lagi. Sangat tebal insya Allah. Dan ini bisa memberi motivasi dan manfaat untuk saudara semua. Yang saudara ingin memesan buku ini, akan saya cantumkan di nomor ini. Nanti saya langsung pesan saja, langsung chat melalui nomor yang sudah saya cantumkan ini. Harga Rp100.000. Ini bukan soal harga, tapi ini soal memotivasi dan inspirasi untuk saudara semua. Ayo pesan bukunya ini sebelum kehabisan. Itu saudaraku. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kata-kata dan inti dari bukunya ini. Sudah saya catat ini. Mengalah sampai tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dirimu. Sampai engkau tiba di makom kemenangan hakiki dalam pandangannya Allah. Jadi, arti dari kata-kata barusan itu, kita di dunia ini hanya berharap pandangannya Rasulullah dan pandangannya Allah. Karena itu sebaik-baiknya pandangan. Biar kita dihinakan, biar kita dilecehkan, biar kita disakiti. Karena kita seorang hamba. Dan berharap pandangannya Rasulullah dan pandangannya Allah. Cukup Allah yang menilai, cukup Allah yang membalasnya. Kita serahkan semua kepada Allah.
Ini bukan soal benar atau salahnya. Cukup saudara semua nilai apa yang diucapkan Gus Nur itu. Pasrah bukan berarti kalah, tapi justru memilih lillah, kembali kepada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita pegang. Gitu saudaraku. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat untuk saya pribadi dan untuk saudara-saudara semua yang menonton ini. Kita tetap revolusi akhlak. Yang sebelumnya kurang baik akhlak kita, ke depannya mulai dari detik saat ini kita memperbaiki diri, rohani kita, nafsu kita, pikiran kita untuk menjadi lebih baik ke depannya, insya Allah. Selagi kita ada niat untuk bertaubat menjadi baik dan lebih baik lagi ke depannya. Itu saudaraku. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya hamba yang lemah dan hanya bergantung dan berharap kepada Allah wa insya Allah. Mohon dimaafkan kata-kata yang saya kurang berkenan. Illa liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.